Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Muhammad Abdu dan Muhammad Rashid Ridha. Kami kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Ahmad Aidil Fitra, ada rekan saya Martin Anggara Dovio, ada rekan saya Ramadin, dan ada saudari saya Miftahul Jannah. Kami akan menjelaskan tentang tafsir Al-Manar. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama adalah biografi para mufassir. Yang pertama kita akan membahas tentang biografi dari Muhammad Abdu. Muhammad Abdu lahir pada tahun 1266 Hijriah atau 1849 Masehi di desa Mahallat Nasr, Kabupaten Bahirah, Mesir. Wafat di kota Iskandariyah atau Alexandria pada tanggal 8 Jumadil Ula 1322 Hijriah bertepatan dengan 11 Juli 1905 Masehi pada usia 56 tahun. Namun ada beberapa para ulama sejarah yang mengatakan, ulama sirah mengatakan bahwa beliau lahir pada tahun sebelumnya, yaitu 1848 Masehi. Muhammad Abdu tumbuh di zaman bertemunya dua arus, yaitu arus tradisional dan arus modern. Dan dua arus inilah yang nantinya akan membentuk jati diri seorang Muhammad Abdu. Muhammad Abdu telah menghafal Al-Quran pada usia 12 tahun. Tahun 1863, setelah berhasil menghafal Al-Quran, Muhammad Abdu dikirim ke Tantah untuk meluruskan bacaannya di Masjid Al-Hamadi atau Masjid Jami' Al-Syayyid Al-Badawi di Tantah karena letaknya dekat dengan kampung halaman beliau. Di sana Muhammad Abdu mempelajari ilmu fikih dan bahasa Arab. Kemudian ia melanjutkan studi lagi ke University of Al-Azhar pada tahun 1282 Hijriah atau 1865 Masehi. Ketika kembali belajar di Azhar pada tahun 1871 Masehi, Muhammad Abdu berjumpa dengan Jamaluddin Al-Afghani, seorang mujaddid pembaru terkenal di dunia Islam yang mengunjungi Mesir ketika itu. Perjumpaannya dengan Al-Afghani ini mempunyai implikasi yang sangat besar bagi Muhammad Abdu, khususnya perkembangan pemikiran rasionalitas Muhammad Abdu. Suatu hal istimewa yang diberikan Al-Afghani kepada Muhammad Abdu adalah semangat berbakti kepada masyarakat, menghantam kekolotan dan taklid buta yang sangat masyhur akan hal tersebut. Pada tahun 1877, Muhammad Abdu berhasil menyelesaikan pendidikannya dan menyelesaikan sarjana di Universitas Al-Azhar. Hal ini tentunya berkat usaha beliau yang sangat keras. Muhammad Abdu lulus ujian dengan mendapatkan gelar alimiyah dari Al-Azhar. Karya-karya yang pernah beliau tulis diantaranya Darus min Al-Quran, Risalah Al-Tauhid, Hashiyah Al-Syar, Ad-Dawani li Al-Qawaid Al-Addudiyah, dan lain sebagainya. Dan juga beliau menulis tafsir Al-Manar ini. Kemudian beliau juga menulis tafsir Al-Quran Al-Azim Juz Ammah atau Juz 30. Baiklah, yang kedua adalah sejarah atau biografi dari Muhammad Rashid Ridha. Rashid Ridha adalah seorang tokoh reformis terkenal. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Rashid Ridha bin Muhammad Syamsuddin Al-Qalamuni. Beliau berasal dari Qalamun, sebuah desa yang terletak tidak jauh dari Jabal Lubnan, Baghdad. Lahir pada tanggal 27 Jumadil Awal 1282 Hijriah bertepatan dengan 23 September 1865 Masehi, putra dari pasangan Syed Ali Ridha bin Syed Muhammad Syamsuddin bin Syed Muhammad Baha'al bin
Syed Ali Al-Baghdadi dan ibu beliau pertama Fatimah. Pada tanggal 22 Agustus 1935 dan perjalanan menuju Kairo terusan Swiss, beliau wafat di atas kendaraan dan jasadnya dimakamkan di Kairo, Mesir. Beliau Rashid Ridha juga belajar di Kutab atau pondok yang terdapat di Qalamun. Di sana beliau membaca dan menulis Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, matematika, serta menghafal Al-Quran. Setelah menamatkan pendidikan dasar ini, Rashid Ridha melanjutkan lagi sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Al-Rashidiyah di daerah Tarablus. Di sekolah ini beliau belajar nahwu, sharaf, aqidah, ibadah, serta ilmu-ilmu lainnya. Walaupun telah keluar dari Madrasah Ar-Rashidiyah, bukan berarti beliau berhenti dalam menuntut ilmu. Terbukti pada tahun 1299 Hijriah, beliau kembali melanjutkan studinya di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah, didirikan oleh Syekh Hussein Al-Jisri. Di antara karya-karya beliau adalah Al-Hikam Asy-Syariyah fi Muhkamat Al-Qadiriyah Warfa'iyah. Di bidang akidah dan tauhid, beliau menulis Al-Sunnah, Al-Syiah, dan Risalah Tauhid. Kitab yang berbicara masalah fikih, misalnya Manasik Al-Hajj, Hakikah Ar-Riba. Kemudian dalam kitab tentang masalah pembaharuan dalam Islam, beliau menulis Al-Manar wal Al-Azhar, Zikrul Mawalid Al-Nabawiyah Al-Muslimun wal Qibr. Dan tulisan mengenai gurunya Muhammad Abduh, beliau menulis Tarik Al-Ustadz Al-Imam Muhammad Abduh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah penulisan dari kitab Tafsir Al-Manar. Jadi Tafsir Al-Manar ini memperkenalkan dirinya sebagai satu-satunya kitab tafsir yang menghimpun riwayat sahih dan pandangan akal yang tegas. Kemudian menjelaskan hikmah-hikmah syariah serta sunnatullah atau hukum Allah yang berlaku terhadap manusia. Kemudian juga menjelaskan bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi manusia di setiap waktu dan tempat. Juga membandingkan petunjuknya dengan keadaan umat pada saat tafsir ini diterbitkan. Tafsir ini ditulis dengan bahasa yang mudah dan berusaha menghindari istilah-istilah ilmu sehingga mudah dipahami oleh orang awam, akan tetapi tidak bisa diabaikan oleh cendekiawan. Begitulah cara Muhammad Abduh dalam mengajari murid-muridnya. Kemudian Muhammad Abduh juga menyampaikan penjelasan mata kuliah tafsirnya itu dari surah Al-Fatihah sampai dengan An-Nisa ayat 125. Kemudian ayat selanjutnya itu ditafsirkan oleh muridnya, yaitu Rashid Ridha, sampai kepada surah Yusuf dengan mengikuti metode dan cara-cara gurunya, yaitu Muhammad Abduh. Tafsir Al-Manar ini dicetak sebanyak 12 jilid. Tafsir Al-Manar ini dinisbahkan kepada Rashid Ridha karena beliau yang lebih banyak menafsirkan Al-Quran. Juga ketika menafsirkan surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, serta An-Nisa. Aliran kalam dan fikihnya dari tafsir Al-Manar. Jadi sosok seorang Muhammad Abduh ini tidak memiliki konsisten terhadap aliran kalam tertentu. Jadi beliau ini memang tidak fokus pada suatu aliran. Jadi ia hanya ingin menjadi seorang pemikir yang bebas tanpa adanya batas-batas dari suatu aliran kalam. Selanjutnya yaitu mengenai metode penulisan dari tafsir Al-Manar. Yaitu tafsir Al-Manar ini menggunakan metode tahlili secara terperinci. Di metode tahlili ini merupakan salah satu metode tafsir dengan menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspek. Jadi mufasir ini menggunakan metode ini umumnya menafsirkan ayat secara tertib dari Al-Fatihah sampai An-Nas sesuai dengan urutan mushaf Utsmani. Melalui metode ini, seorang mufasir ini juga dituntut
menjelaskan kandungan ayat secara luas dan terperinci. Selanjutnya yaitu mengenai dari corak penafsiran dari tafsir Al-Manar. Jadi tafsir Al-Manar ini bercorak adab al-ijtimai atau tafsir yang berorientasi pada sastra, budaya, dan kemasyarakatan. Karena beliau ini ingin melakukan reformasi sosial, membebaskan Islam dari bid'ah, mitos, dan khurafat. Saya akan menjelaskan pada poin karakteristik tafsir. Beberapa prinsip yang menjadi karakter tafsir Al-Manar adalah: pertama, yaitu setiap surat merupakan kesatuan utuh dan ayat-ayat yang serasi menurut Abduh. Pengertian satu kata atau kalimat harus berkaitan erat dengan tujuan surat itu secara keseluruhan atau mujmal. Yang kedua, kandungan Al-Quran bersifat universal menurut Abduh. Kandungan Al-Quran bersifat universal dan berlaku sampai datangnya hari kiamat. Abduh berpegang teguh pada kaidah Al-Quran al-ibrah bil umum al-lafzi la bi khusus al-sabab, atau pemahaman suatu ayat terletak pada keumuman lafal bukan pada sebabnya yang khusus. Dengan keumuman kandungan Al-Quran tersebut, ia menolak pendapat yang membatasi pengertian dan kandungan Al-Quran hanya pada masa tertentu. Ia menolak pendapat yang membatasi pengertian dan kandungan Al-Quran hanya pada masa tertentu. Ketiga, Al-Quran sebagai sumber utama syariat Islam. Abduh menjelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah supaya Al-Quran benar-benar menjadi sumber pertama. Maksudnya, kepadanya disandarkan segala mazhab dan pandangan keagamaan. Keempat, menentang dan memberantas taklid pendapat tentang perlunya membuka pintu ijtihad dan usaha memerangi taklid didasarkan atas kepercayaan Al-Quran pada potensi kekuatan akal. Yang kelima, penggunaan akal. Pada metode ini, Abduh mengatakan bahwa akal dan wahyu merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin terpisahkan. Sistematika penulisan. Jadi sistematika tafsir Al-Munir tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab tafsir Al-Quran yang lain. Kitab tafsir Al-Munir ini menerapkan sistematika tertib mushafi, yaitu suatu sistem dan penafsiran yang berkembang secara umum sejak periode ketiga, ketika mulai terpisahnya disiplin tafsir dengan disiplin hadis, yaitu dengan munculnya tren baru menafsirkan Al-Quran demi ayat menurut tertib susunan mushafi Al-Quran. Kitab ini terdiri dari 20 juz. Yang pertama dari Al-Quran, yaitu mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, 430 ayat. Diambil dari pemikiran Abduh, kemudian dilanjutkan oleh Fasad Rashid Rida sebanyak 930 ayat, mulai dari surat An-Nas ayat 126 sampai surat Yusuf ayat 111 dengan berpatokan pada metode Abduh. Kemudian dirampungkan oleh Muhammad Bajad Al-Baitar surat Yusuf sampai An-Nas. Dalam penafsirkan, Abduh cenderung mengkomunikasikan
antara riwayat yang sahih dan nalar yang rasional.